Selamat datang di kelas Matematika Teknik 1 bersama saya, Triana. Pembahasan kita kali ini adalah tentang pengantar ke persamaan diferensial yang merupakan materi awal dalam rangkaian kuliah kita tentang persamaan diferensial biasa. Agenda dari pembahasan kita kali ini meliputi pendahuluan dan dilanjutkan dengan definisi dari persamaan diferensial serta beberapa istilah terkait hal tersebut, dan suatu konsep yang dikenal dengan istilah permasalahan nilai awal. Dalam bidang rekayasa, banyak masalah yang dipelajari melibatkan laju perubahan yang kontinu dari suatu fenomena, seperti misalnya mosi atau pergerakan dari suatu benda. Ketika membahas tentang kelistrikan, dinamika sistem, distribusi panas, cahaya, harmonisa pada sistem tegangan listrik, dan seterusnya. Laju perubahan yang kontinu ini adalah masalah utama yang digeluti oleh cabang ilmu matematika kalkulus. Itulah mengapa dalam mata kuliah matematika teknik ini, kita akan membahas kembali tentang kalkulus. Ini merupakan mata kuliah di tahun pertama ketika Anda masuk kuliah. Kita tahu bahwa kalkulus urusannya pasti dengan persamaan derivatif atau turunan dan juga persamaan integral pastinya. Oleh karena itu, persamaan diferensial banyak ditemui untuk pemodelan sistem dalam bidang rekayasa. Misalnya saja kita di bidang teknik elektro, suatu rangkaian listrik seri RLC single loop seperti yang ditunjukkan oleh rangkaian ini dapat dimodelkan menggunakan persamaan diferensial. Notasi yang digunakan L untuk induktansi, R untuk resistansi, C untuk kapasitansi. Ada juga E untuk tegangan sumber, T untuk waktu, dan pastinya ada arus listrik I dan muatan listrik Q. Analisis berdasarkan hukum kedua Kirchhoff, kita tahu bahwa tegangan sumber E pada rangkaian tertutup ini nilainya setara dengan jumlah tegangan jatuh sepanjang rangkaian. Jadi setara dengan tegangan jatuh di induktor ditambah dengan tegangan jatuh di resistor dan tegangan jatuh di kapasitor. Seperti yang telah kita ketahui bahwa arus listrik merupakan banyaknya muatan listrik yang mengalir melewati satu titik dalam suatu rangkaian listrik untuk tiap satuan waktu. Hubungan antara arus listrik dan muatan listrik diberikan oleh formula berikut. I sama dengan dQ per dt. Perhatikan bahwa arus listrik dan muatan listrik sama-sama merupakan fungsi dari waktu, sama-sama bergantung terhadap variabel T. Selanjutnya, untuk menghitung tegangan di induktor, resistor, dan kapasitor dapat digunakan rumus seperti berikut. Tegangan di induktor L dikalikan dI per dt, atau setara dengan L dikalikan turunan kedua dari muatan L dikali d kuadrat Q per dt kuadrat. Lalu tegangan di resistor diberikan oleh formula I kali R, atau setara dengan dQ per dt kali R. Dan tegangan di kapasitor setara dengan 1 per C kali Q. Berdasarkan analisis rangkaian listrik menggunakan hukum Kirchhoff 2, maka rangkaian listrik single loop tadi dapat dimodelkan menggunakan rumus berikut. L d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah dQ per dt R ditambah 1 per CQ sama dengan E. Ini merupakan bentuk dari sebuah persamaan diferensial orde 2.
Oke, selanjutnya definisi dan istilah. Jadi sebelum kita memulai menyelesaikan satu saja persamaan diferensial atau sebelum berusaha menghitung solusinya, ada baiknya kita memahami dulu definisi dan istilah-istilah dasar terkait persamaan diferensial. Seperti misalnya istilah apa itu variabel bebas dan variabel tidak bebas, apa yang dimaksud dengan fungsi yang tidak diketahui, definisi dari persamaan diferensial sendiri, notasi-notasi yang biasa digunakan, dan klasifikasi dari persamaan diferensial. Untuk variabel bebas dan variabel tidak bebas dalam suatu persamaan, misalkan diketahui ada fungsi y sama dengan 2x tambah 3. Y merupakan fungsi dari x, makanya ditulis dengan notasi y dalam kurung x. Variabel y ini nilainya bergantung terhadap nilai dari variabel x. Dengan demikian, variabel y disebut sebagai variabel tidak bebas, sedangkan variabel x disebut sebagai variabel bebas. Turunan dari fungsi y ini terhadap x, jika ditulis dengan notasi Leibniz, dy per dx dalam contoh di atas adalah dy dx sama dengan 2. Sebuah persamaan diferensial dapat memiliki banyak variabel bebas dan juga dapat mengandung banyak variabel tidak bebas. Turunan dari sebuah fungsi adalah sebuah fungsi lain yang diperoleh dengan aturan-aturan tertentu. Misalkan ada fungsi y sama dengan e pangkat 0,1x kuadrat, di mana fungsi ini dapat diturunkan sepanjang interval min hingga sampai hingga, dan turunannya adalah 0,2x e pangkat 0,1x kuadrat. Karena y sama dengan e pangkat 0,1x kuadrat, maka persamaan ini boleh ditulis ulang. Jadinya dy dx sama dengan 0,2xy. Selanjutnya, misalkan Anda dikasih persamaan yang terakhir. Persamaannya dy dx sama dengan 0,2xy. Tetapi Anda tidak tahu bagaimana persamaan itu dikonstruksi. Nah, lalu Anda diminta untuk mencari fungsi seperti apa yang direpresentasikan oleh simbol y. Ini merupakan masalah dasar yang ditemui dalam urusan persamaan diferensial. Bagaimana menyelesaikan persamaan dengan fungsi yang tidak diketahui. Selanjutnya, definisi dari persamaan diferensial. Persamaan diferensial itu adalah sebuah persamaan yang mengandung turunan dari satu atau lebih variabel tidak bebas terhadap satu atau lebih variabel bebas. Persamaan diferensial ini dapat diklasifikasikan berdasarkan tipe, orde, dan linearitas. Untuk klasifikasi berdasarkan tipe, itu ada persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Nah, kalau persamaan diferensialnya itu hanya mengandung sebuah variabel bebas tunggal, maka itu masuk ke golongan persamaan diferensial biasa. Sedangkan kalau persamaan diferensialnya itu memiliki dua atau lebih variabel bebas, maka itu masuk ke golongan persamaan diferensial parsial. Baik persamaan diferensial biasa maupun persamaan diferensial parsial, jumlah variabel tidak bebasnya tidak masalah ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah jumlah variabel bebasnya. Nah, di sini ada beberapa contoh dari kedua tipe. Mari kita perhatikan contoh dari persamaan diferensial biasa untuk formula yang paling kanan. Fungsi yang paling kanan itu, persamaan yang paling kanan itu ada fungsi x dan fungsi y. Jadi ada dua fungsi, atau maksudnya ada dua
variabel tidak bebas, tapi kedua fungsi itu sama-sama bergantung hanya kepada satu variabel t. Nah, berikutnya untuk contoh persamaan diferensial parsial. Misalnya untuk contoh persamaan yang di tengah, itu ada satu buah fungsi u, namun fungsi ini bergantung pada dua variabel, x dan t. Makanya lambangnya juga itu tidak menggunakan operator d, tapi menggunakan operator do atau del. Nah, kemudian coba kita perhatikan lagi di contoh persamaan diferensial untuk persamaan yang paling kanan. Itu ada dua buah fungsi u dan fungsi v. Nah, perhatikan fungsi u itu bergantung terhadap variabel y dan x. Begitu juga fungsi v bergantung terhadap variabel y dan x. Kalau klasifikasi berdasarkan orde itu, baik mau persamaan diferensial biasa atau persamaan diferensial parsial, itu kita sama-sama lihat orde dari turunan paling tinggi dalam persamaan. Jadi coba perhatikan contoh pada persamaan diferensial biasa, itu kan orde 2. Suku pertama kan kelihatan itu. Jangan terkecoh di suku kedua. Suku kedua itu kan 5, terus itu tuh turunan pertama yang dipangkatkan 3. Itu bukan turunan ketiga, jadi ordenya itu bukan 3. Itu orde 2. Begitu juga untuk contoh untuk persamaan diferensial parsial. Itu ada yang ordenya 4 dan ada yang ordenya 2. Berarti yang kita pilih yang 4. Maka kita katakan persamaan diferensial parsial ini ordenya 4. Kalau klasifikasi berdasarkan linearitas, pasti ini persamaan diferensialnya linear atau non-linear. Nah, kita sebut linear itu kalau apa? Kalau variabel tidak bebasnya dan semua turunannya itu muncul dalam bentuk linear. Maksudnya bentuk linear adalah bentuknya itu hanya berderajat atau berpangkat 1. Jadi variabel tidak bebasnya itu bukan merupakan argumen dari fungsi-fungsi sinus, kosinus, eksponensial, dan lain-lain. Linear pokoknya. Nah, perhatikan contoh pertama. Dikatakan linear karena lihat di sini kan variabel tidak bebasnya adalah y dan variabel bebasnya adalah x. Di sini y dan turunan-turunannya itu semua pangkat 1. Misalnya yang muncul di sini dy dx di suku kedua. Dengan di suku pertama itu adalah turunan kedua dari fungsi y. Itu linear. Terserah variabel x-nya itu di sebelah kanan sama dengan itu merupakan argumen dari sin x, tidak masalah karena dia kan variabel bebas. Makanya contoh pertama masuk ke golongan yang linear. Nah, contoh kedua itu masuk ke kategori non-linear. Kenapa? Kan di sini variabel tidak bebasnya adalah y. Suku pertama itu bentuknya linear, turunan kedua. Tapi suku kedua dari sebelah kiri persamaan itu sin y, itu kan bentuk yang tidak linear. Sama halnya juga dengan yang contoh pada persamaan parsial. Persamaan parsial di situ untuk sisi sebelah kiri persamaan, di situ turunan kedua dari fungsi u itu linear. Terus di sebelah kanan persamaan juga di suku pertamanya turunan kedua dari fungsi u juga bentuknya linear. Tidak apa-apa di suku kedua itu sin t, suku kedua dari sebelah kanan persamaan itu tidak linear, tidak masalah karena t itu bukan variabel tidak bebas, t itu variabel bebas. Nah, yang terakhir, contoh yang terakhir itu dikatakan non-linear itu karena lihat variabel u itu suku pertama bentuknya linear.
Di suku kedua bentuknya linear, tapi di suku ketiga, di sebelah kiri persamaan maksudnya saya, itu bentuknya tidak linear karena dipangkatkan 2. Jadi U kuadrat yang menyebabkan persamaan itu tidak linear. Berikutnya tentang notasi. Nah, notasi untuk penulisan persamaan diferensial ini diantaranya ada notasi Leibniz, notasi prima, notasi dot dari Newton, dan notasi subscript. Notasi Leibniz seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, hati-hati di situ untuk posisi subscript dari keterangan orde. Jangan keliru meletakkan khususnya di bagian komponen atas, orde itu ada setelah tanda operator D. Nah, yang berikutnya ini notasi prima. Notasi prima itu penulisannya subscript. Kalau turunan pertama ada superscript prima 1 buah. Untuk turunan kedua ada 2 buah tanda prima. Namun untuk notasi ini cukup sampai orde 3, cukup sampai turunan ketiga. Untuk turunan keempat dan seterusnya itu penulisannya menggunakan superscript dalam kurung keterangan angka ordenya, misalnya 4, 5, dan seterusnya sampai N. Nah, keuntungan menggunakan notasi Leibniz daripada notasi prima adalah di notasi Leibniz itu jelas mana variabel tidak bebas, mana variabel bebas. Sedangkan kalau di notasi prima kita tidak tahu fungsi itu variabel bebasnya apa. Karena yang tertulis cuma variabel tidak bebasnya. Yang ketiga, notasi dot. Contohnya seperti itu. Jadi ada tanda dot di atas itu contoh turunan pertama dari fungsi S dan turunan kedua dari fungsi S. Nah, yang terakhir notasi subscript, contohnya seperti itu. Ini ada persamaan yang diberikan. Itu subscript 2 kali X, jadi U XX itu artinya fungsi U diturunkan 2 kali atau turunan kedua dari fungsi U ditambah turunan kedua dari fungsi U. Kalau yang suku pertama turunan kedua dari fungsi U terhadap X, kalau yang kedua turunan kedua dari fungsi U terhadap Y. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk melengkapi penjelasan tentang istilah-istilah dasar, kita akan mempelajari apa itu konsep solusi dari persamaan diferensial. Secara khusus di sini kita akan lihat solusi dari persamaan diferensial biasa. Kita akan kenalan dengan istilah keluarga solusi, itu artinya kumpulan solusi. Jadi fungsi solusi banyak gitu ya, bukan satu fungsi tunggal. Kemudian ada istilah solusi umum, solusi khusus, solusi singular. Kemudian juga ada persamaan diferensial yang tidak memiliki solusi. Nanti kita periksa itu solusinya ada atau tidak. Kalau ada, solusinya tunggal atau jamak, seperti itu. Sekarang kita perhatikan dulu definisi solusi, khususnya bagi persamaan diferensial biasa. Suatu fungsi, atau kita juga bisa sebut keluarga fungsi, suatu fungsi P yang terdefinisi sepanjang sebuah interval I dan memiliki paling sedikit N buah turunan yang kontinu sepanjang interval I tersebut, yang mana jika disubstitusikan ke dalam sebuah persamaan diferensial biasa dengan orde N, dapat membuat persamaan diferensial biasa itu
menjadi sebuah persamaan identitas, jadi dapat menyederhanakan persamaan tersebut menjadi sebuah identitas, maka fungsi P itu dikatakan sebagai sebuah solusi bagi persamaan dan terdefinisi pada interval I tersebut. Nah, misalkan di sini kita memiliki bentuk umum ya dari persamaan diferensial biasa order n. Di sini kalau kita lihat ini ada persamaan sebuah fungsi f sama dengan 0. Itu sebuah persamaan di mana fungsi f-nya itu mengandung variabel x, fungsi y, turunan pertama fungsi y, dan seterusnya sampai turunan ke n dari fungsi y. Kalau kita bilang sebuah fungsi P itu adalah solusi bagi persamaan diferensial biasa order n ini, maka fungsi P itu harus memiliki paling sedikit n buah turunan. Yang kalau kita substitusikan kembali ke fungsi f, jadi misalnya y kita substitusi dengan P. Turunan y pertama kita substitusi dengan turunan pertamanya P, dan seterusnya sampai turunan ke n dari y kita substitusi dengan fungsi dari turunan ke n nya P. Itu bisa menghasilkan persamaan identitas 0 sama dengan 0. Nah, maka kita katakan fungsi P adalah solusi. Kita asumsikan P itu fungsi bernilai real. Interval I yang kita bahas tadi, maksudnya interval dari nilai variabel bebas. Kalau tadi kita kan gunakan variabel X sebagai variabel bebas. Nah, yang kita sudah bahas itu kita sebut sebagai interval definisi. Nah, sebutan yang lain juga bisa dikatakan sebagai interval validitas. Ada yang sebut juga sebagai domain solusi. Interval ini bisa merupakan sebuah interval terbuka, atau interval tertutup, atau interval tak terhingga, dan seterusnya. Nah, fungsi P tadi yang kita simpulkan sebagai solusi, grafiknya kalau kita gambarkan, kita sebut sebagai kurva solusi. Selanjutnya kita lihat bagaimana menyajikan sebuah solusi baik secara eksplisit maupun secara implisit. Misalkan kita memiliki sebuah persamaan diferensial y double prime minus 2y prime tambah y sama dengan 0. Di sini kan fungsi yang tidak diketahui kan y, jadi kita harus cari y itu apa. Nah, misalkan setelah kita cari, kita temukan solusinya adalah y sama dengan x, pangkat x. Nah, ini kita katakan kita menyajikan solusi secara eksplisit. Kenapa secara eksplisit? Kalau lihat dari fungsi yang disajikan itu, di sebelah kiri persamaan hanya mengandung variabel y. Di sebelah kanan persamaan semuanya hanya mengandung variabel x. Tidak ada kecampur lagi dengan variabel y. Jadi disajikan secara eksplisit. Yang dimaksud dengan penyajian secara implisit, misalkan kita dikasih persamaan diferensial dy dx sama dengan minus y per x pada interval tertentu, yaitu pada misalnya contoh di sini x dari min 5 sampai 5. Setelah dicari, ternyata solusi untuk persamaan diferensial itu adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25. Nah, ini kita bilang kita menyajikannya secara implisit. Kan fungsi yang tidak diketahui itu kan y. Nah, di sebelah kiri persamaan itu ada variabel x, ada variabel y. Jadi kecampur. Sebenarnya fungsi implisit ini kita bisa tetap sajikan juga secara eksplisit. Misalnya, yang semulanya x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25, kita bisa sajikan menjadi y sama dengan plus minus akar dari 25 kurang x.
Y sama dengan plus minus akar dari 25 kurang X kuadrat. Selanjutnya kita akan kenalan dengan istilah keluarga solusi yang mengandung N buah parameter. Bisa mengandung 1 parameter, 2 parameter, 3 parameter, seterusnya sampai N buah parameter. Dan juga apa itu yang dimaksud dengan solusi umum, solusi khusus. Nah, sebelumnya saya tekankan lagi, sebuah persamaan diferensial bisa saja memiliki solusi lebih dari satu, banyak. Makanya kita bilang keluarga solusi atau kumpulan solusi di sini maksudnya. Kalau kita punya persamaan diferensial ordernya 1, maka solusinya itu akan mengandung satu buah konstanta C. Satu buah saja. Ini kita katakan tergolong sebagai keluarga solusi dengan 1 parameter. Kalau misalnya kita dapat persamaan diferensialnya ordernya 2, maka solusinya itu kita sebut sebagai keluarga solusi dengan 2 buah parameter. Jadi kalau yang sebelumnya 1 parameter, sekarang kita 2 parameter. Misalnya kita bilang C1, C2. Begitu juga kalau order 3, berarti nanti akan mengandung selain variabel bebas, variabel tidak bebas, nanti akan mengandung 3 buah konstanta, 3 buah parameter, C1, C2, C3, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kita punya persamaan diferensial order N, keluarga solusinya itu akan mengandung N buah parameter. Jadi fungsi solusinya itu akan ada variabel bebas, variabel tidak bebasnya atau fungsi yang tidak diketahui itu bersama dengan C1, C2, dan seterusnya sampai Cn. Ini berarti sebuah persamaan diferensial tunggal bisa memiliki banyak solusinya, bahkan sampai tidak berhingga. Kenapa? Karena parameter C itu kan kita bisa punya banyak opsi. Maksudnya di sini opsi nilainya. Nah, suatu keluarga fungsi yang memuat beberapa parameter dan memenuhi suatu persamaan diferensial, jadi disebut sebagai solusi umum bagi persamaan diferensial tersebut. Kalau misalnya kita ambil salah satu anggotanya, artinya gini, kita setting nilai C tertentu. Jadi misalnya kalau persamaan diferensialnya itu memiliki order 1, nah berarti kan kita punya parameternya C-nya 1 buah. Kalau misalnya kita setting nilainya C itu sama dengan 0, atau C sama dengan 2, atau C sama dengan 3, itu kita akan peroleh 1 buah solusi khusus. Jadi solusi khusus itu pasti diambil dari kumpulan solusi umum. Lalu, kalau persamaan diferensial itu punya beberapa solusi, terus kita bikin kombinasi linear dari solusi-solusi tersebut, maka hasilnya kombinasi linearnya itu juga merupakan solusi. Misalnya, di sini kita punya persamaan diferensial X double prime tambah 16X sama dengan 0. Ternyata ketika kita cari, solusi untuk persamaan diferensial itu ada 2. Kan itu ordernya 2. Jadi yang pertama solusinya X sama dengan C1 cos 4T, dan yang kedua X sama dengan C2 sin 4T. C1, C2 itu parameter yang bisa diisi sembarang nilai, jadi konstanta sembarang. Kalau kita bikin kombinasi linear keduanya, misalnya kita bikin fungsi X itu C1 cos 4T tambah C2 sin 4T, terus kita substitusi kembali ke persamaan diferensial X double prime tambah 16X sama dengan 0, itu juga kita akan mendapatkan persamaan identitas. Jadi kombinasi linear dari C1 cos 4T dan C2 sin 4T itu juga merupakan solusi bagi persamaan diferensial tersebut. Selanjutnya kita kenalan dengan solusi singular. Kita sudah
bahas ada solusi umum dan ada solusi khusus. Solusi khusus diperoleh dari solusi umum. Caranya kita setting saja salah satu nilai parameter menjadi nilai tertentu. Misalnya di sini kita punya persamaan diferensial orde 1, dy dx sama dengan xy pangkat setengah. Setelah kita cari, kita punya solusi umumnya. Y sama dengan dalam kurung 1/4 x kuadrat tambah c terus dikuadratkan. Itu adalah solusi umum bagi persamaan diferensial tadi. Nah, kalau kita setting nilai C sama dengan 0, berarti kan kita dapat satu buah solusi khusus. Kita bisa setting nilai C sama dengan 4, sama dengan 100, 99,5, terserah. Untuk dapat satu buah solusi khusus. Bisa banyak berarti kan solusi khususnya. Jadi misalnya di sini kita dapat Y sama dengan 1/16 X pangkat 4. Itu adalah solusi bagi persamaan diferensial tadi. Solusi khusus. Nah, tapi ternyata Y sama dengan 0 juga merupakan solusi. Cuman ini bukan solusi khusus. Karena mau nilai C yang bagaimana yang bisa menghasilkan Y sama dengan 0. Oleh karena itu, Y sama dengan 0 ini masuk ke kategori solusi singular. Jadi solusi yang bukan anggota dari solusi umum. Adalah solusi singular. Selanjutnya kita bahas tentang permasalahan nilai awal. Ini merupakan permasalahan untuk menyelesaikan sebuah persamaan diferensial. Secara khusus di sini kita bahas persamaan diferensial biasa, di mana ada keterangan kondisi awal atau syarat awal. Misalnya di sini bentuk umum dari persamaan diferensial biasanya itu kan orde n. Berarti akan ada n-1 syarat awal, yaitu nilai syarat awal untuk Y, untuk turunan pertama dari Y, turunan kedua dari Y, sampai turunan ke n-1 dari Y pada titik x0. Untuk permasalahan nilai awal, kita perlu memeriksa eksistensi solusi dan ketunggalan solusi. Yang pertama, tentang eksistensi solusi. Kita memeriksa apakah ada sebuah solusi bagi permasalahan nilai awal ini. Nah, kalau ternyata solusinya ada, kita perlu lanjut lagi memeriksa apakah solusi itu merupakan solusi tunggal atau solusi satu-satunya. Mari kita ambil contoh untuk permasalahan nilai awal pada persamaan diferensial biasa orde 1. Kita perlu memeriksa apakah persamaan diferensial ini permasalahan nilai awal pada persamaan diferensial orde 1 ini memiliki solusi. Kita bisa lihat apakah ada kurva yang melewati titik syarat x0 y0. Kalau ada, kita harus periksa lagi ada berapa. Apakah ada satu? Kalau satu berarti solusinya tunggal. Tapi kalau ada banyak, berarti solusinya tidak tunggal. Sedikit contoh tentang permasalahan nilai awal untuk membantu kita memahami konsep ini. Contohnya yang pertama adalah permasalahan nilai awal yang tidak memiliki solusi. Misalnya diketahui persamaan diferensial seperti ini. Mutlak y prime plus mutlak y sama dengan 0. Dengan syarat awal di titik misalnya x itu ya, variabel bebasnya di titik x sama dengan 0, maka y bernilai 1. Kalau diperhatikan y sama dengan 0 adalah satu-satunya solusi untuk persamaan diferensial itu, berapapun nilai x yang kita berikan. Jadi kita katakan permasalahan nilai awal ini tidak memiliki solusi.
Contoh kedua, misalnya untuk permasalahan nilai awal dengan solusi tunggal. Misalnya kita dikasih persamaan diferensial y prime sama dengan 2x dengan syarat awal y bernilai 1 ketika x bernilai 0. Solusi dari persamaan diferensialnya adalah 2x tambah c, di mana c adalah sebarang konstanta. Nah, kalau berdasarkan syarat awal yang diberikan, maka kita bisa cari nilai c itu sama dengan 1. Sehingga solusi bagi masalah nilai awal ini adalah y sama dengan 2x tambah 1. Tidak ada solusi lain selain ini. Perhatikan ya, solusi bagi permasalahan diferensial beda dengan solusi bagi permasalahan nilai awal suatu persamaan diferensial. Dan contoh yang terakhir adalah permasalahan nilai awal dengan jumlah solusi yang tak berhingga banyaknya. Misalnya, persamaan diferensialnya adalah x y prime sama dengan y minus 1. Dengan syarat awal, y akan bernilai 1 ketika nilai x adalah 0. Solusi persamaan diferensialnya kalau dicari ditemukan y sama dengan 1 tambah xc, di mana c adalah konstanta, sebarang konstanta. Berdasarkan syarat awal dan solusi persamaan tersebut, ternyata mau berapapun nilai c kita setting, nilai y akan tetap 1 ketika x kita setting 0. Ya kan? Nah, permasalahan nilai awal ini akan kita bahas lebih dalam lagi untuk orde yang lebih tinggi, bukan sekedar untuk permasalahan nilai awal di persamaan diferensial orde 1, tapi di orde 2, dan secara khusus kita akan melihat bagaimana transformasi Laplace digunakan untuk menyelesaikan permasalahan nilai awal pada persamaan diferensial biasa. Nah, demikianlah sekilas pengantar ke persamaan diferensial.